Cari dia sampai ketemu, dan bawa dia ke istana. Baik, Ratu. Duh, berat. Pantur banget deh, Piket. Kita pacaran. Gak bisa, Snow. Kamu itu kapan ngertinya sih? Aku itu cuma anak adopsi. Sedangkan kamu, seorang pangeran, putra mahkota dari kerajaan ini. Aku pergi dulu. Lo dengar? Apa ya? Ingat ya, kalau lo nyebarin rumor atau gosip apapun tentang ini, lo nggak akan selamat. Aku pulang. Juliet, cepat siap-siap nak. Kenapa, Pak? Kita dipanggil ke istana kerajaan. Wah, Assalamualaikum. Baginda Ratu tiba. Salam hormat yang mulia ratu. Salam hormat yang mulia Ratu. Iya kan? Matang. Jangan-jangan ini perkara tadi siang. Yang mulia Ratu, mereka adalah orang yang Anda cari. Boleh saya lihat cincin keluarga kalian? Tidak salah lagi. Salam hormat Putri Mahkota. Putri Mahkota? Baginda raja sebelumnya, yaitu ayah saya, dan kakek kamu adalah teman baik. Mereka sudah berjanji untuk menikahkan para cucunya kelak. Anda adalah calon pengantin dari Pangeran Snow. Apa? Tuan Putri, jadwal Anda hari ini fitting gaun pengantin bersama Pangeran. Ada masih lama nggak sih ini? Nggak kelar-kelar. Cantiknya. Saya butuh waktu privat berdua dengan calon istri saya. Calon istri katanya. Dengar ya, pernikahan ini cuma sekedar formalitas. Camkan itu. Iya. Gua sama sekali nggak suka sama lo. Gua tahu kok. Gue juga bingung kenapa jadinya ribet begini, tapi gue peringatin sama lo. Sini tangan lo. Enak aja. Ini apaan dah? Snow, gue boleh nanya nggak? Apa? Kenapa sih lo suka itu sama Hazel? Karena dia itu cinta pertama gue. Aku ada di mana? Kenapa kamu nangis? Aku mau pulang. Itu tangan kamu berdarah loh. Makasih. Ayo kita keluar dari sini. Pangeran, Anda di mana? Pangeran, Anda baik-baik saja? Alpha 1, segera kirim tim penjemputan. Sekarang. Sebentar. Ini buat kamu. Apa ini? Kalung ya? Dadah. Dia. Beberapa tahun kemudian gue datang kembali ke hutan itu. Dan di sana gue nemuin dia lagi ngelukis persis di tempat kita dulu. Snow, lo yakin itu Hazel? Yakinlah, siapa lagi yang tahu tempat kecil begitu? Gua. Jadi selama ini gue salah. Ternyata Juliet. Kamu gak lupain aku kan, Snow? Maaf sudah membuatmu menunggu lama, Tuan Putriku. Mari kita sambut Pangeran dan Putri Stormhold. Cholera! Freddy Faber! Ini apaan? Kok lucu banget? Yu. Itu tren bukannya udah lama ya? Iya ya. Aku telat ya. Ntar kalau nggak rame aja. Kalau sedih nggak FYP? Mau bikin. Perasaan itu bukan tren hayang jajan deh. Ini harus pakai baju yang gede-gede oversize gitu nggak sih? Kok feeling gue nggak enak ya? Snow, pinjam baju kamu dong. Ada, nih. Snow, gimana? Wahai cinta dari pertanda, dengan kupu-kupu yang bicara, bisingkan darah malam. Nih, tolong rekamin ya. Kita turun ke taman bawah aja biar makin estetik view-nya. Jadi, kuncinya itu memang harus pakai baju yang kegedean gini ya, guys. Lah, kucing dari mana lagi ini? Ya, tolong kalian jangan salfok ya. Masukin aja tangan sama kaki kalian ke dalam bajunya kayak gini. Nah, tutorial cara cosplay anak ayam selesai. This
Juliet, Guys, lihat, karena Kak Mecin suka banget pakai bando, hal ini Celo mau bikin bando buat Kak Mecin. Macy, MEISSIE, bukan mecin celo, astaga. Tipe dikit nggak ngaluh. Serah. Oh iya, yang ngefans sama Kak Messi kayak Celo, jangan lupa absen di kolom komen ya. Langsung aja kita let's go. Pertama kita buka dulu guys segelnya. Kira-kira isinya apa ya? Ayo kita buka plastiknya. Wah, dapat bando, pita, stiker sama manik-manik guys. Sebelum mulai kita pasang double tip dulu. Terus Celo mau pakai pita warna ungu. Dipasang aja guys, caranya diputer-puter gitu di bandonya. Habis itu tinggal kita tempel di stikernya. Kata Kak Mecin dia lagi kerasin belum kupu-kupu guys. Terus Celo kasih bintang, bunga sama lope-lope. Gak lupa Celo kasih stiker glitter juga. Semuanya serba ungu. Terakhir kita tinggal susun diamondnya aja biar makin shiny, shimmering, and splendid kayak Kak Mecin. Wah, lucu banget gak sih? Nah, ini dia bando buat Kak Mecin. Macy. Next kita bikin buat siapa lagi ya guys? Komen. Semoga Kak Mecin suka ya bando dari Celo. Masya udah sampai mana lo? Baru nyampe 7 gue, tapi seru banget woy. Vibes-nya mas mirip-mirip sama One Punch Man gak sih? Kocak mampus ya, Ge. Kamu lagi bahas apa, Snow? Kok nggak ngajak Mimi? Anime. Mimi ikutan dong. Mimi juga main loh anime, menang terus lagi. Hebat kan? Main muka lu jauh. Maksudnya nonton kali. Guys, kalian suka nonton anime gak? Iya, beda tipis lah. Tipis jidat lo. Sabar Tifa, sabar. Masih pagi loh, ini udah bikin gue naik aja, heran. Jangan kaget ya, Snow. Biasanya kan cewek-cewek tuh nontonnya drama Korea. Tapi kalau Mimi enggak, Mimi nontonnya anime kayak cowok-cowok. Tifa, Juliet, mendingan kalian sana deh jauh-jauh. Gak usah pura-pura ngerti anime. Dih, siapa lu kusir-kusir? Jangan sampai animenya melayang ya. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang wibu di sekolah ini. Tapi ya emang, Mimi beda sih dari kalian. Makanya Mimi tuh nyambung banget kalau diajakin ngobrol sama cowok-cowok. Topiknya relate aja. Alami, gak kayak kalian. Yang dibuat-buat, serba maksa dan effort banget. Sudah mau buru-buru, lu mau gue balikin ke laut lo. Gue jadi tuh Majin Rokino juga lu. Sabar Tifa, sabar. Kamu tuh emosian marah-marah terus. Mirip sama karakter Dot di Marshall deh. Apaan sih kamu Juliet? Gak usah ngomong sosok asik ikutan anime. Gak jelas. Hah? Emangnya kamu suka anime apa, Mimi? Itu... Hah? Katanya wibu, kok mendadak cupu? Kamu diem ya Tifa? Mimi tuh sering banget nonton Upin Ipin kok. Hah? Sejak kapan Upin Ipin jadi anime? Hah? Kalau gitu boy. Lo kalau nggak tahu nggak sebanyak bacot. Ih, Mimi sebel. Juliet, besok kita karya wisata kan? Iya, jadi gak sabar deh. Kenapa sih kalian cewek-cewek lebay banget? Padahal cuma pergi karya wisata doang. Norak deh. Mimi mah beda dari kalian. Mimi santai aja tuh. Siapa? Ya Mimi lah. Yang nanya. Tapi Mimi ngerti kok, cewek-cewek kayak kalian pasti ribet, sibuk dan repot siapin barang-barang bawaan kalian. Ya inilah, ya itulah, apa juga kayaknya kalian bawa deh. Mimi tahu, kamu pasti bawa skincare sama makeup kan Juliet? Skincare aja sih, soalnya aku gak bisa makeup, Mimi. Pick me banget deh kamu Juliet. Tapi maaf ya Juliet, gak usah merasa tersaingi. Karena cuma Mimi doang di kelas ini yang cantik natural. Apa cuma Mimi ya cewek yang gak ngerti soal makeup? Sudah mana buru-buru? Jangan sampai tuh mulut lu gue sumpul pakai beauty blender lu ya. Sabar Tifa, sabar. Apaan tuh blender? Kamu mau jualan jus Tifa? Mimi pesen dong 1 gelas jus kulit durian gak pakai gula karena Mimi udah manis. Gak usah di jus, Mimi. Itu kulit durian langsung buat ke kepala lu aja gimana? Sabar Tifa, sabar. Snow, lihat deh, Mimi beda kan dari cewek-cewek yang lain. Mimi tuh barang bawaannya dikit kayak cowok-cowok, jadi praktis dan satset. Besok aja Mimi cuma pakai kantong kresek loh. Juliet, kamu pasti bawa koper kan? Udah gede, berat, rempong deh. Itu... Kamu tenang aja Juliet. Kalau kamu nggak kuat, aku bakal bantu angkat koper kamu kok. Kalau perlu, kamu juga sekalian aku angkat. dah, bucin banget. We listen and we don't judge. Aku ngempeng pakai dot sampai kelas 1 SD. Hore. Belum selesai. Oh, belum selesai. Don't judge ya. Iya. Tahu botol susu dot kan? Aku minum itu sampai kelas 3. Anjay. Jadi sambil tiduran terus kayak minum gitu. Sampai mamaku buang botolnya. Terus ya akhirnya ya mau nggak mau berhenti guys. Don't judge. We listen and we don't judge. Waktu aku masih kecil, kelas 4 SD, aku masih ngompol di celana. Terus waktu aku ngompol di celana itu, omku itu datang ke rumah. Don't judge ya. Terus kasurnya aku balik. Celananya aku sembunyiin.
Waktu kecil aku diminta tolong mamaku buat jagain adik aku si Boston yang masih bayi banget. Dan waktu itu dia tuh guling-guling gak tau apa-apa, dan akhirnya dia jatuh dari kasur, terus duk dimarahin mama. Tapi aku malah salahin si Bostonnya. Nih konten boleh jalan nggak ntar kagak mana ngomel woi. Aduh abang, bukan maksudku begitu, bah. Kasih aba-aba kalau udah siap. You can ask the flowers. I sit for hours. Ada nona Ambon kah di sini? Nona Ambon pica, nona nanti lincah. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Dustak, tetet, toret, Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas. Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Sedikit demi sedikit engkau. Malam saos ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Aku dah lupa balik lagi, nama kau pun hilang dari hati. Pandang pertama dia lihat langsung suka ngeng. Dame onger. Zege zaga, zege zaga. Berawal dari temenan sudah lama panggil sayang. Hayo, yo banyak utang. Aku cinta sama Koko. Kamu itu masih TK. Iya, aku serius Koko. Koko gak boleh pergi. Balikin Juliet, kok kamu yang terbang? Gak mau. Juliet ikut aja yuk. Mama, Ustaz cuma punya Juliet. Koko harus ngapain supaya Juliet balikin paspor Koko? Tunggu aku gede, aku bakal nikahin Koko. Koko janji. Juliet siap-siap, besok kita ke Jepang. Dalam rangka apa, Pak? Sahabat bapak si Om Maikiku, anak-anaknya mau nikah. Koko Snow pembohong. Rusdi. Mike. Alamak. Kamu cantik sekali. Halo Tante. Koko Snow ganteng banget. Enggak. Kasih ke calon istri Koko aja. Komik kamu terbalik. Risik. Galak amat. Kamu gak kangen sama Koko? Koko tuh udah mau nikah, pasti aja godain aku. Emang salah? Aku nggak mau jadi pelakor. Nih, Hah? Kok nama aku di sebelah nama Koko? karena orang yang mau Koko nikahin itu kamu. Makasih, Koko Snow. Seperti biasa kalau malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Hazel. Malam Ceh, silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku SMP. Sore tuh pulang sekolah aku jalan kaki sama teman-teman sambil ngobrol. Jadi aku kayak nengok-nengok ke belakang gitu kan. Nah aku ngeliat ada cewek pakai baju biru, rambutnya basah kayak habis keramas. Oke, dari berlima sisa berdua. Yang tiga biasanya ke rumah teman aku si C. Nanti mereka dijemput di sana sama papa mamanya. Nah aku sama dia lanjut ke jalan raya buat cari bemo. Angkutan umum ya? Iya, nggak berapa lama dapet. Aku sama dia naik. Terus cewek baju biru itu juga ikut naik. Aku sama dia duduk hadap-hadapan. Cewek baju biru duduk sebelah D. Kita awalnya ngobrol biasa, sampai tiba-tiba dia nanya, Hazel, lo pernah lihat hantu gak? Terus cewek baju biru langsung melotot, nengok ke arah D, lehernya kayak patah gitu. Hah? D gimana? Harusnya berasa dong diliatin gitu. Aku baru merhatiin C, ternyata bukan cuma rambutnya yang basah, tapi sekujur badannya tuh basah semua. Dia bukan manusia, C. Hah? Dia masih bilang, udah gak apa-apa jujur aja. Masalahnya tuh cewek langsung nengok ke arah aku. Mateng. Aku jawab gak pernah. Sialnya, dia turun duluan karena udah nyampe rumahnya. Ninggalin aku yang rute rumahnya paling jauh. Serius? Aku cuma bisa berdoa sepanjang jalan. Tapi malah tiba-tiba keinget sama cerita mamaku. Karena SMP aku tuh dulunya bekas komplek kuburan. Apa? Akhirnya karena gak tahan, aku maksa minta turun. Aku bayar ongkos, aku jalan dan aku gak nengok lagi ke belakang sama sekali sampai aku nyampe di rumah. Kamu bisa lihat aku ya?